teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Ini tuh pagi-pagi banget, sekitar ya jam 5-an pagi. Seperti biasa kalau Pak suami saya tuh lagi shift malam, biasanya saya tuh gasik banget. Nah, tapi masak-masaknya aja yang gasik. Untuk beberes rumahnya sih biasanya agak siang. Pokoknya kadang tuh saya bolak-balik. Nah, di sini saya tuh lagi unboxing belanjaan saya kemarin sore. Saya beli kangkung tuh harganya 5.000. Terus saya juga beli apa tuh namanya sayur asam, harganya sama 5.000. Untuk toge harganya 2.000. Untuk timun segitu banyaknya harganya 4.000. Terus saya juga beli tomat untuk harganya 2.000. Terus saya juga ngambil kentang ini segini harganya itu 4.000. Terus saya juga beli jagung apa tuh namanya jagung biasa untuk harganya 5.000. Terus saya juga ngambil labu siam satu, itu kecil harganya 2.000. Ngambil terong juga sama harganya 2.000. Terus saya juga ngambil serai aja karena yang dibutuhkan tuh cuman serai. Nah, untuk harganya 3.000. Terus saya juga ngambil sawi putih untuk harganya itu 5.000. Nah, lanjut lagi saya juga beli ikan tongkol, tapi belinya itu di pasar. Untuk belinya itu 10.000, dapatnya 7 iris. Terus saya juga beli ikan pindang yang gede-gede 20.000 tuh dapatnya 3. Sebenarnya kemarin saya juga beli tahu sama tempe, tapi saya baru inget tuh 2 hari yang lalu. Jadi waktu saya kesana saya tanyain si abangnya itu nggak inget, padahal tuh saya inget banget kalau tahu sama tempenya itu udah saya hitung. Ya udah nggak apa-apa. Nah, untuk tahu sama tempe tuh harganya sekitar 12 ribuan. Ya, salahnya saya juga sih, waktu saya belanja saya juga kurang teliti. Waktu nyampe rumah juga belanjaannya itu nggak langsung saya unboxing. Jadi waktu saya lagi belanja tuh adik moren udah rewel banget, jadi mintanya tuh digendong terus. Nah, sedangkan kan bundanya itu kayak capek di bagian punggungnya ya, kalau misalkan digendong terus. Di bagian tangan juga capek banget. Ya udah tuh alhasil pikiran kan kayak buyar kalau misalkan tuh anak rewel, kayak pinginnya tuh cepet-cepet pulang gitu loh ke rumah. Nah, pas udah 2 hari saya tuh baru inget banget. Ya udahlah, mau gimana lagi, nggak apa-apa lah ya. Nah, oke, lanjut lagi. Untuk semua persayurannya ini langsung saya simpan ke dalam wadah, terus saya masukin ke dalam kulkas. Untuk sayuran yang ada di dalam kulkas tuh yang masih banyak banget ada kol. Soalnya kan waktu kapan ya, waktu ada ibu mertua saya kalau nggak salah, saya tuh beli sayuran yang harganya tuh murcik banget. Nah, alhamdulillah banget, walaupun kolnya itu udah agak lumayan lama di dalam kulkas, tapi alhamdulillah kalau saya buka tuh kolnya masih fresh banget, jadi nggak busuk sama sekali. Yang penting penyimpanannya tuh bener, insya Allah sayurannya juga bisa bertahan agak lumayan lama. Oke, lanjut lagi. Untuk serainya ini saya masukin ke dalam plastik, terus nanti bakal saya masukin ke dalam freezer. Nah, lanjut untuk si daun bawangnya ini tuh bakal saya bersihin, tapi nggak langsung saya cuci, soalnya saya tuh kurang suka kalau misalkan daun bawang tuh saya simpennya kayak diiris-iris terus saya masukin ke dalam freezer. Kalau dimasukin ke dalam freezer tuh kayak kurang nampol aja gitu sih kalau misalkan dipakai. Nah, kalau misalkan diiris langsung, walaupun kadang agak layu, tapi harumnya itu masih berasa banget. Betul nggak sih? Kalau misalkan salah ya udah nggak apa-apa sih. Ini kan juga menurut saya aja. BTW teman-teman jangan salvo kalau misalkan adik moren tuh berisik banget ya, kayak gini lah pokoknya kalau bundanya itu lagi dubbing tuh. Nah, untuk daun seledri sama daun bawang ini kalau misalkan saya simpan ke dalam wadah kayak gini tuh bisa bertahan sekitar 2 mingguan. Kalau misalkan penyimpanannya itu bener, insya Allah ini juga bisa bertahan lama. Cuman ya kadang ada beberapa yang layu sama busuk. Tapi busuknya itu nggak banyak, jadi masih yang dalam tahap wajar-wajar aja gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk daun bawangnya di bagian atasnya itu saya kasih alas tisu lagi, jadi biar nanti embunnya itu netes di tisunya. Nah, lanjut untuk sampahnya ini saya bersih-bersihin, ngebersihinnya pakai tangan aja, nggak apa-apa lah ya, kan tangannya juga kotor. Jadi nanti sekalian saya cuci tangan. Oke, lanjut lagi. Ini kemarin saya tuh habis goreng pempek. Nah, pakainya tuh panci yang ini, nggak apa-apa lah ya. Nah, lanjut lagi. Untuk minyaknya kan masih bersih, jadi saya pakai aja buat ngegoreng si ikan tongkol. Nah, ngegoreng ikan tongkolnya saya tutupin aja biar nggak meletak kemana-mana, terus juga pakai apinya yang kecil aja. Oke, lanjut lagi. Ini adik moren tuh udah bangun, jadi saya metikin kangkungnya tuh di bawah aja. Nggak apa-apa lah ya, toh kan nanti juga kangkungnya tuh bakal saya cuci lagi. Nah, BTW untuk kangkungnya di bagian batangnya tuh bener-bener gede-gede banget. Saya nyari yang agak lumayan kecil tuh nggak ada, jadi udahlah nggak apa-apa, berhubung udah pengen banget masak kangkung. Nah, untuk kangkungnya karena batangnya tuh gede-gede banget, jadi ini saya belah menjadi 2. Takutnya itu ya takut aja gitulah. Terus ngeri juga kalau misalkan nggak saya belah menjadi 2, soalnya kan gede-gede banget, takutnya nanti nggak matang ataupun ya gimana gitu.
Nah, kalau misalkan saya tuh lagi mager, saya juga pernah banget sih kangkungnya itu cuman saya potong-potong aja, tapi ternyata saya tuh kurang suka kalau misalkan kangkungnya itu saya potong-potong kayak gitu pakai pisau. Jadi masih mending saya petikin walaupun metikinnya itu pakai pisau. Kalau misalkan metikinnya itu pakai tangan jempol, yang ada jempolnya itu beneran deh kotor banget di bagian dalamnya. Ya walaupun tangan saya jelek, tapi kalau misalkan jempolnya tuh kotor kan berasa gimana gitu. Oke, lanjut lagi untuk bumbunya. Ini tuh simple banget. Pokoknya saya tuh kalau masak-masak jarang banget sih pakai bumbu yang ulek. Cuman beberapa aja yang saya ulek. Contohnya tuh kayak kalau misalkan saya tuh lagi masak sayur asem. Nah, untuk bumbunya saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah yang saya buang bijinya, sama dipakein tomat. Oke, udah selesai semuanya, saya irisin. Lanjut lagi untuk wajahnya. Di sini saya pakai wajan yang agak lumayan gede. Nah, untuk wajahnya ini tuh dari stand cookware, hasil dari endorsean, masya Allah tabarakallah. Untuk wajahnya ini di bagian bawahnya itu masih bagus banget, nggak kotor sama sekali. Jadi kalau misalkan pakai wajan yang terang-terang kayak gini, harus banget sih pakai alas panci ataupun alas kompor maksudnya. Jadi biar nanti si wajahnya itu di bagian bawahnya tetap aman. Walaupun kayak saya kayak gini nih pakainya itu api yang bener-bener gede banget, tapi insya Allah wajahnya itu tetap aman. Nah, oke, lanjut. Untuk bumbunya udah saya tumis-tumis sampai matang, terus tinggal dimasukin aja untuk kangkungnya, terus saya tambahin air. Nah, berhubung kangkungnya ini agak lumayan banyak, jadi saya tutup terlebih dahulu biar nanti kangkungnya itu agak layu. Nah, ini di bagian bawahnya kan udah layu. Nah, langsung aja saya bolak-balik jadi biar kangkungnya itu matang merata. Di tungku sebelahnya untuk tongkolnya kan udah mateng. Lanjut lagi, saya tuh lagi ngegoreng tempe buat tambahan si tongkolnya. Jangan salfok, ini tangan saya insya Allah bersih. Jadi saya ngasih garamnya itu kayaknya kok kebanyakan, takutnya itu nanti keasinan. Soalnya kan mau saya tambahin masako juga, sama ditambahin apa tuh namanya sour sauce tiram. Nah, takutnya itu keasinan, makanya tadi saya comot lagi pakai tangan. Terus untuk bumbu tambahan yang lain-lainnya saya pakai lada, gula, terus saya pakein micin dan kayak gitulah. Pokoknya teman-teman juga pasti udah paham banget. Nah, ini lagi saya aduk-aduk kayak gini jadi biar semua bumbunya tuh merata. Nah, kalau udah jangan lupa dicicipin juga. Kalau misalkan rasanya udah pas, ya udah tinggal diangkat terus ditaruh di mangkok aja deh. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah banget udah mateng. Nah, untuk menu yang pertama udah selesai, lanjut lagi ke menu yang kedua. Untuk si wajannya udah saya siapin ada di sampingnya. Nah, untuk wajan yang ini tuh paketan ya. Jadi wajannya itu ada yang warna biru, warna pink yang di sampingnya, sama ada yang kecil kayaknya. Ada fry pie-nya, tapi fry pie-nya itu emang udah jelek banget, makanya nggak saya liatin sama teman-teman semua. Kalau teman-teman pasti fry pie-nya itu sering banget saya pakai buat kayak ngegoreng-goreng apa gitulah. Nah, oke, lanjut lagi. Untuk si tongkolnya itu bakal saya baladoin aja seperti biasa. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, sama ada tomat. Nah, waktu lagi ngeblender ini saya tambahin air sama gula jawa, jadi biar nanti sekalian aja. Lanjut, sambil nunggu si bumbunya itu matang, di sini saya mau sambil nyuci si wajan-wajan yang tadi. Jadi masak-masaknya itu kan simple banget. Nah, makanya di wastafel tuh nggak yang terlalu berantakan banget cucian piringnya. Ini ada paling 2 ataupun 3 aja. Bukan piring sih, kayak perabotan gitulah ya maksudnya. Nah, ini belum saya percepat untuk video waktu lagi nyuci si wajannya, nggak apa-apa lah ya. Nanti bentar lagi juga bakal saya percepat biar dilihatnya itu enak. Nah, kalau misalkan wajahnya itu gede-gede kayak gini, biasanya itu kalau misalkan si airnya udah agak tiris tapi belum kering, langsung saya tatain aja di raknya. Soalnya kalau nggak ditatain tuh nanti di bagian tempat peniris piringnya kayak penuh banget. Pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira weekend kali ini teman-teman tuh ngapain aja? Kalau saya sih weekend di hari Sabtu ini masih di rumah aja, karena kan di hari Sabtu tuh Pak suami baru banget pulang kerja shift malam, jadi nggak mungkin banget kalau misalkan harus pergi-pergi. Dan tadi kakaknya juga di pagi hari ada pemotretan foto buat di raport, jadi kan emang harus ke sekolahan. Terus ya udah, aktivitas saya sama seperti biasa di rumah aja sambil ngucek bajunya kakak Alia dan saya. Terus saya juga nyuci sepatunya kakak Alia, sama beraktivitas yang lain-lainnya. Pokoknya kalau misalkan hari libur saya tuh biasanya nyari-nyari aktivitas. Kalau misalkan rebahan terus tuh berasa kayak berat banget kepalanya. Ada yang sama nggak sih? Kalau misalkan ada yang sama, komen dong di bawah. Nah, alhamdulillah banget udah matang. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.